Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan video tentang dasar-dasar bekerjanya pompa air. Kali ini saya batasi dulu tentang pompa air sumur dangkal yang biasa kita sebut pompa engkel. Silakan diikuti. Di depan saya saat ini ada salah satu jenis pompa air engkel. Ini kebetulan yang ada di rumah ini pompa air Hitachi. Ini salah satu pompa air yang sangat bandel. Ini adalah penampakan pompa air Hitachi tipe PX100 ini. Nah, tipe lama sekali ini, udah mungkin 30 tahun. Nah, ini bagian-bagian luar dulu kita bahas. Ini adalah bagian pipa hisap dari pompa air ini. Nah, ini arah alirannya. Dan ini adalah lubang untuk tutup pancingan. Dan ini adalah pipa keluaran ke dalam tabung, mengisi tabung. Dan ini pengeluarannya lewat sini. Nah, ini beda dengan pompa-pompa jenis lain, misalnya Shimizu atau Sanyo. Ini biasanya kalau Sanyo itu pipa hisapnya masuk ke dalam sini dan keluar ke sini. Kalau ini memang di luar, jadi ini ada di luar dari pompa, tidak masuk dalam tabung. Dan ini yang kita sebut air charger. Ini fungsinya untuk mengisi udara ke dalam tabung ini agar kerja otomatis jadi maksimal, ya bisa kita sebut tidak cedak-cedak. Ini seperti biasa, ini bagian motor dari pompanya. Mari kita bahas tentang cara kerja pompa air sumur dangkal. Kita buka tutupnya nanti, cover ini, casing cover namanya. Sengaja saya tidak percepat video ini karena sekalian untuk pelajaran nanti bagaimana cara membuka ini ya, casing ini. Jadi kita buka apa yang ada di dalamnya. Untuk tipe ini kita sebut dengan impeller rotary. Jadi pompa itu bermacam-macam impellernya, biasanya orang menyebutnya kipas. Salah satunya adalah berbentuk rotary ini, ada nanti sentrifugal dan macam-macam, piston juga ada. Tapi yang kita pakai yang secara umum adalah umumnya seperti ini. Ini jenis rotary. Kalau yang pompa semi jet itu pakai impeller jenis sentrifugal. Teman-teman, inilah yang disebut impeller. Jadi inilah bagian dalam dari konstruksi pompa sumur dangkal, kita bisa sebut dengan pompa engkel. Jadi kita batasi pembahasannya, jadi pompa itu suatu sistem
penggerak dan bagian pompa. Ini penggeraknya motor. Ini kita bahas sendiri masalah motor. Kali ini saya bahas dari sistem kerja dari pompanya sendiri. Jadi cara kerja dari pompa engkel dengan model tipas atau impeller rotari ini adalah air yang berada di sini ya, karena sebelum terisi pancingan kan masuk di sebelah sini. Dengan arah gerak putar impeller ini dia akan terambil berputar sesuai gerak dari impeller ini yang menghasilkan dua gaya, yaitu gaya sentrifugal, gaya ke arah luar. Karena terhalang dengan casing ini dia akan ikut berputar dan nanti keluar di bagian sini. Nah, di mana letak perbedaan tempat hisap dan keluaran dari pompa ini sehingga pompa ini bisa menghisap. Mari kita buka impellernya. Tujuan saya dari membuat video tentang pompa ini, dan mungkin kalau nanti ada kesempatan, adalah untuk water heater juga. Dan sebenarnya untuk teman-teman yang berniat membuka berwirausaha di bidang pompa air dan water heater seperti saya ini juga. Jadi bagi teman-teman yang memang berniat membuka usaha berwirausaha pompa air, salah satu halnya adalah kita punya pengetahuan dan alat. Jadi ini salah satu alat kita harus punya. Jadi sebagai teknisi yang profesional kita gunakan alat. Salah satu keuntungan alat adalah membantu pekerjaan dengan cepat. Yang kedua, yang paling penting adalah tidak merusak alat kerja. Jadi tidak merusak peralatan itu sendiri. Kita buka dulu ini impellernya. Teman-teman, aslinya ini pompa ini untuk membuka impeller sebenarnya tidak harus pakai tracker ini. Kebetulan ini memang lama nggak dipakai, jadi udah seret. Dan itu juga salah satu kelebihan dari pompa ini. Jadi sebenarnya ini masuknya enak aja. Jadi istilahnya tidak keras, jadi presisi, tapi dia bisa keluar masuk dengan mudah. Dan itu salah satu nanti kelebihan dari pompa ini dibanding pompa, saya sebutkan saja merek yang lain, Shimizu misalnya. Jadi inilah keunggulan pompa dari Jepang yang nanti saya sebut adalah Sanyo dan Hitachi. Nah, ini sebenarnya tadi ini kalau di lama sudah dipakai jalan ini, pompa ini enak aja. Jadi presisi tapi mudah dilepas. Fungsinya memang untuk supaya bisa bergerak maju mundur. Nah, ini menjadi keunggulan. Nanti kita bahas keunggulan pompa Sanyo Hitachi. Maaf, saya bahas lagi bahwa Sanyo dan Hitachi yang saya bersini adalah yang masih produk Jepang. Karena untuk yang baru nanti sudah ada produk dari Indonesia dan Thailand. Ini masih produk orisinil dari Jepang. Jadi Hitachi ini tipe engkel yang paling kecil ini. Kita lanjut lagi pembahasan masalahnya. Di sini teman-teman bisa lihat. Inilah yang menjadi prinsip kerja dari pompa air sumur dangkal atau engkel. Pada bagian ini disebut bagian hisap.
Jadi ini bersambung ke sini. Ini ada check valve, atau kalau di bawah namanya foot valve atau Tusen klep. Nah, ini kemudian berhubungan dengan bagian hisap. Jadi cara kerjanya adalah air tadi yang udah masuk ke sini akan diputar oleh kipas, yaitu impeller tadi mengelilingi ke sini dan akan keluar di sini. Nah, disinilah letaknya daya hisap pompa itu, tergantung dari ini. Inilah batas atau penyekat antara tekanan rendah yang bagian hisap, namanya dihisap dia akan punya tekanan rendah, dan bagian keluaran yang bertekanan tinggi. Jadi keunggulan pompa hisap itu ditentukan juga dari ini. Inilah salah satunya. Jadi aliran fluid dia tadi akan mengarah keluar, kemudian dibantu dengan daya putar impeller, dia akan berputar, dimampatkan sini lebih, cekungannya pertama sini lebih dalam, ini tambah dangkal dan akan keluar ke sini. Disinilah akan terjadi perbedaan tekanan rendah dan tekanan tinggi, atau kalau kita istilahkan yang paling penting dari prinsip pompa engkel adalah akan terjadi kevakuman. Di air tadi, media itu tadi sebagai klep, jadi akan terjadi kevakuman. Saat pompa ini berputar, dalam arti menghisap, bagian dari seal ini adalah mekanik seal yang memisahkan poros ini dengan bagian motor. Jadi ini ada penggerak. Nah, ini dalamnya ada seal, mechanical seal. Disebut mechanical seal karena ini seal yang berputar. Jadi dia harus berputar tapi tetap rapat. Nah, namanya jadi mekanik. Beda dengan seal mungkin di motor yang statis. Ya, ini sambil berputar dia tidak boleh bocor. Dalam keadaan pompa ini berputar atau bekerja, bagian dalam ini menjadi bagian dari hisap, karena ini efek dari gaya sentrifugal. Jadi bagian ini air ini akan keluar ke arah luar, efek sentrifugal. Jadi sesuatu yang diputar itu akan menghasilkan gaya lempar keluar. Jadi air tadi terlempar keluar karena ini ada pelindungnya, jadi terus dia tambah ini berputar, samping terlempar keluar juga akan berputar ke arah sini. Jadi bagian dalam ini ketika pompa ini bekerja atau beroperasi menjadi bagian hisap. Makanya pada pompa jenis engkel atau vakum ini yang model rotari dengan impeller model rotari seperti ini, sangat penting fungsi dari mechanical seal. Ketika mechanical seal ini bocor, pompa tidak akan bekerja karena dia akan menghisap angin dari poros pembatas antara motor dengan pompa. Jadi ini sangat penting sekali fungsi mechanical seal. Nanti saya jelaskan kenapa kalau pada pompa jet ketika seal ini bocor itu masih bisa mengeluarkan air karena prinsipnya berbeda. Jadi pada pompa jenis rotari ini ketika berputar, ketika beroperasi, ini air keluar semua ke arah luar. Jadi bagian dalam ini vakum, akhirnya ini termasuk bagian dari hisap. Beda ketika pompa ini nanti kita tutup, setelahnya di pengeluarannya dan otomatis bekerja, terjadi tekanan. Nah, ini nanti menjadi bagian yang tekan. Jadi salah satu cara nanti mengetesnya adalah diisi air, ya kan. Nah, ini menghisap enggak? Kalau tidak menghisap, insya Allah bagian sini ada yang bocor. Jadi fungsi mekanik seal ini sangat penting di pompa model rotari. Jadi ketika nanti troubleshooting itu saya sampaikan juga kenapa salah satu beberapa penyebab pompa model engkel ini tidak menghisap air. Jadi ini sangat penting. Kemudian
kenapa terjadi perbedaan tekanan yang tinggi dan juga ada pompa yang mempunyai tekanan yang rendah. Nah, ini semua tadi nanti ditentukan dari ini. Nanti di video berikutnya akan saya sampaikan perbedaan pompa Sanyo Hitachi ini konstruksinya dengan, saya ambil contoh pompa Shimizu. Jadi kenapa pompa Shimizu itu menghasilkan debit yang besar tapi daya hisap yang kurang dibandingkan pompa ini. Jadi pompa ini karakteristiknya adalah mempunyai, nah ini pompa-pompa dari Jepang seperti itu, mempunyai daya hisap yang tinggi. Daya hisapnya itu kalau secara teori 9 meter, dia akan benar-benar tercapai 9 meter mampu menghisap dan mempunyai tekanan yang tinggi juga. Karena apa? Karena ini dia mempunyai penyekat yang lebih tebal dibanding pompa lain. Penyekat inilah membedakan tekanan rendah dan tekanan tinggi di sisi ini. Jadi saat berputarnya ini ke kiri ya, kalau dari depan ini otomatis daerah sini lebih rendah tekanannya dan daerah ini lebih tinggi. Ketika pompa ini beroperasi, perbedaan itu akan ditahan oleh celah ini. Jadi ini nanti presisi bagian dari tepi ini presisi dengan ini bagian penyekat ini. Jadi ditahan oleh ini dan ketebalan ini. Ini yang membuat pompa ini mempunyai perbedaan tekanan tinggi dan tekanan rendah yang sangat besar. Jadi akan menghasilkan daya hisap yang kuat dan tekanan yang tinggi. Cuman kekurangannya adalah karena debit air ini ditentukan jumlah ini sirip atau diameter ini, istilahnya ini sebagai gayung ya kan ya, yang mengambil dari sini terus diputar lagi ke sini, disambung ke sini. Jumlah gayungnya sebesar jumlah ini, tetapi di bagian ini gayung ini sudah tidak berfungsi. Jadi dari diameter pompa yang sebesar ini nanti akan dikurangin ketebalan ini. Ini yang menjadikan pompa tipe ini kurang deras secara debit. Jadi debit per menitnya itu kalah dengan pompa Shimizu. Jadi ini dasar-dasar nanti salah satunya saya sampaikan di perbedaan pompa Shimizu dan pompa Hitachi atau Sanyo. Sanyo sama persis konstruksinya seperti ini. Jadi ini salah satu kelebihan teknologi Jepang yang masih dipakai sampai saat ini. Karena salah satunya adalah ini, bahannya adalah murni masih kuningan ya kan. Ini juga masih kuningan. Jadi ini pompa ini sudah berulang kali direparasi, masih dibengkelkan, istilahnya masih bisa. Ini bukti contohnya, ini udah pernah kita bubut. Jadi pompa model rotari ini salah satu kelemahannya adalah karena bergesek. Jadi antara casing cover ini dengan impeller ini terjadi gesekan. Nah, lama-lama ada kotoran, ada pasir, nah, ini membuat aus. Ketika ini ketebalannya berkurang dan di sini juga berkurang, maka terjadi jarak. Jadi antara impeller ini dengan casing cover ini dengan impeller ini dengan bidang di dalam ini juga berkurang. Jadi ini ada di tengah-tengah ini terjadi celah. Dari celah ini akhirnya air yang sudah terpompa ke sini akan kembali ke sini. Itu membuat daya hisapnya berkurang dan otomatis tekanan keluar ke ruang dan debitnya juga berkurang. Nah, ini sering kita kalin ya, karena pompa ini memang kuat sekali. Jadi kita bubut bagian dalamnya, kita ratakan, dan ini juga kita ratakan lagi. Kemudian bibir luar ini kita bubut juga. Jadi artinya kita membuat kondisi impeller ini menjadi mepet lagi. Ini fungsi dari
dibubut tadi membuat ini kita bubut, jadinya akhirnya dia lebih bisa mepet dan ini lebih bisa terjepit sehingga air yang di sini tidak akan terputar balik ke bagian isap. Nah, ini salah satu basic atau dasar dari bekerjanya pompa air sumur dangkal sistem dengan atau model impeller rotari. Dan nanti juga akan saya jelaskan di bab selanjutnya kenapa model rotari ini atau model pompa hisap engkel itu hanya mampu 9 meter. Biasanya kita menyebutnya pompa kecil atau pompa engkel karena bagian keluar dari ini, bagian keluaran isapan dari pompa ini yang masuk ke dalam sumur adalah satu pipa, makanya biasa kita sebut pompa engkel. Sedangkan pompa jet yang masuk ke dalam sumur ada 2 pipa. Jadi pompa engkel bekerjanya berdasarkan kevakuman, jadi dibuat vakum. Nah, media vakumnya air itu tadi. Jadi air tadi sebagai klep, ya kan, media, ya kan, yang membuat terjadi kevakuman di bagian isap. Jadi nanti kita koreksi, ada pompa yang bentuknya seperti ini besar pun sebenarnya tetap mempunyai daya hisap 9 meter. Semua pompa yang bekerja dengan asas kevakuman itu hanya mengandalkan tekanan gravitasi, tekanan udara, maksud saya tekanan udara 1 atm itu untuk menekan air yang di dalam sumur sehingga akan terangkat dan masuk ke dalam pompa itu hanya mampu secara teori 10 meter, dikurangi dengan rugi gesek dan sebagainya. Makanya di dalam pompa engkel atau pompa sumur dangkal tercantum maksimum 9 meter. Jadi penjelasannya nanti saya sampaikan di perbedaan pompa engkel dan pompa jet. Kita pakai bahasa yang umum aja, ya, orang nyebutnya seperti itu. Jadi sebenarnya perbedaan itu terletak daripada konstruksi. Jadi selama pompa itu bekerja dengan asas kevakuman, itu hanya maksimal mampu menghisap dari kedalaman permukaan air 9 meter. Jadi mau besarnya pompa seberapa, misalnya pompa keong yang di pertanian itu yang digerakkan diesel, itu hanya mampu maksimum 9 meter, bahkan bisa kurang. Jadi pengertiannya maksimum itu 9 meter. Oke, berarti boleh kurang. Jadi kalau tidak mencapai 9 meter tidak masalah. Jadi pabriknya tidak salah, jadi karena maksimum 9 meter. Jadi kalau dia hanya mampu 7 meter, itu memang konstruksinya di dalamnya seperti itu. Tapi dengan kesempurnaan yang dicapai oleh sistem atau bentuk seperti yang dipunyai Hitachi ini yang paling tertinggi, yakni kemampuan hisapnya, dia benar-benar bisa, pompa ini mampu mencapai 9 meter. Tentunya debitnya juga akan kecil, tapi intinya pompa ini benar-benar mampu. Kalau pompa lain mungkin merek Shimizu 8 itu udah 8,5 sudah tidak menghisap, atau 8 biasanya sudah tidak menghisap lagi. Inilah yang menjadi konsep dasar dari pompa engkel, yaitu asasnya adalah karena bekerja dengan kevakuman. Jadi semua pompa yang bekerja berdasar kevakuman itu nanti akan mempunyai daya hisap 9 meter. Mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Jadi kalau ini memang bagus dan bermanfaat bagi teman-teman, silakan subscribe, like, dan komen. Kedepannya saya ingin membuat video kelanjutan dari pompa ini, mulai dari sistem otomatis, perbedaan pompa ini dengan pompa Shimizu, terus bagaimana menyeting pressure switch, dan bagaimana memilih pompa dorong. Juga saya sampaikan nanti kedepannya perbedaan pompa tipe engkel dan pompa jet. Dan tak kalah pentingnya nanti saya sampaikan bahwa kita perlu teori, jadi yang disampaikan adalah dasar-dasar listrik dan mekanika fluida, tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.